Hai, selamat datang di Kaktus Iden Channel. Di video kali ini, aku bakalan bahas mengenai lanjutan dari cerita seri Kensoki. Dan seperti biasa, subscribe dulu channel ini untuk memberikan dukungan atau berbagi di link Saweria yang berada di deskripsi. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita mulai saja videonya. 3, 2, 1. Cerita kita mulai di saat Rio, Aisyah, dan Sora sedang merencanakan rencana yang akan mereka lakukan. Mendengar pertanyaan Aisyah mengenai apakah masih ada jenius yang masih hidup, Sora kemudian menjawab bahwa dia tidak tahu. Karena meskipun jenius dapat dikatakan sebagai makhluk abadi, namun mereka masih saja bisa mati jika mereka mendapatkan cedera dalam pertempuran. Terlebih setelah perang besar selesai, Sora hanya menghabiskan waktunya sendirian di wilayah Yagumo saja. Jadi dia tidak mengetahui kabar tentang jenius yang lain. Namun, meskipun tidak tahu masih hidup apa tidak, Sora sebenarnya mengetahui dua jenius dari Transcendent yang lainnya, yaitu jenius milik Lina. Mendengar itu, Rio pun langsung bertanya tentang seperti apa jenius yang dimiliki oleh Lina. Yang lalu dijawab oleh Sora bahwa mereka adalah Golem dan Homunculus. Homunculus adalah makhluk buatan yang berasal dari ras manusia, sementara Golem adalah alat sihir dengan kepribadian semu yang berspesialisasi dalam pertempuran. Mendengar itu, Rio pun sempat terkejut dengan penjelasan Sora. Tetapi Rio kemudian menanyakan apakah golem itu bisa diajak berkomunikasi. Kemudian hal itu dijawab oleh Sora bahwa golem hanya bergerak jika diberikan instruksi dan sihir oleh pemiliknya. Jadi jika Rio ingin berkomunikasi, maka Homunculuslah adalah pilihan yang terbaik. Namun terlepas dari hal itu, Sora tidak tahu apakah mereka masih hidup atau tidak, mengingat mereka juga mengikuti Lina dalam pertempuran 1000 tahun yang lalu. Selain itu, jenius seharusnya juga memiliki tubuh roh tingkat tinggi. Jadi, meskipun kemungkinan untuk menemukannya kecil, namun hal itu masih lebih mudah daripada mencari jejak yang ditinggalkan oleh Lina dulu. Menanggapi informasi ini, Rio kemudian mengatakan apakah mereka saat ini harus mencari roh humanoid dulu. Yang mana pertanyaan Rio itu kemudian mengingatkan mereka mengenai Dryad. Roh humanoid atau roh tingkat tinggi kebanyakan telah ikut dalam perang 1000 tahun yang lalu, dan mereka kemudian telah hilang entah kemana. Namun, meskipun begitu, masih ada kemungkinan bahwa Dryad sebenarnya mengetahui sesuatu dan dia hanya kehilangan ingatan akibat efek dari perang. Memikirkan ini, mereka semua kemudian sepakat untuk bertemu dengan Dryad lagi. Karena meskipun nantinya Dryad tidak tahu mengenai apapun, namun desa roh adalah tempat suci bagi roh, yang mana mungkin saja masih ada petunjuk yang tertinggal di sana. Kemudian, setelah memutuskan itu, Rio lalu bertanya kepada Aisyah, apakah dia harus menghancurkan sihir penyegel roh pada pahlawan jika Rio sudah mengetahui caranya. Yang kemudian dijawab oleh Aisyah bahwa itu sangatlah berisiko, karena ada kemungkinan para roh nantinya akan mencoba untuk membalas dendam kepada Miharu. Roh tingkat tinggi adalah korban penipuan dari 6 dewa bijaksana. Jadi mereka pasti akan mengamuk setelah segel mereka dilepaskan. Selain itu, segel yang mengurung roh tingkat tinggi pada tubuh pahlawan adalah sesuatu yang sangat rumit. Dan Rio tidak akan mungkin untuk bisa melepaskannya tanpa pengetahuan dari 7 dewa bijaksana. Selain itu, sebelum melepaskan segel, mereka harus menyelesaikan kesalahpahaman para roh terlebih dahulu. Supaya mereka bisa menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Mendengar percakapan Rio dan Aisyah mengenai roh tingkat tinggi, Sora kemudian bertanya apakah Rio dan Aisyah tahu mengenai keberadaan dari roh tingkat tinggi saat ini. Nampaknya Sora tidak tahu mengenai informasi tentang 6 dewa bijaksana yang menyegel roh tingkat tinggi ke dalam tubuh pahlawan. Mengingat Sora selama ini hanya terus melindungi wilayah Yagumo sesuai dengan perintah terakhir dari Raja Naga. Dan lalu, setelah menceritakan mengenai penyegelan roh, pertarungan melawan Erika, dan roh tingkat tinggi yang mengenali Miharu sebagai Lina, Sora kemudian memberitahu bahwa roh tingkat tinggi memiliki mata khusus yang bisa mengetahui berbagai informasi hanya dengan melihat jiwa saja. Roh biasanya melihat tanda spiritual dari seseorang, dan karena jiwa Transcendent adalah sesuatu yang kuat, maka tidak heran jika roh tingkat tinggi bisa langsung mengetahui jiwa Lina yang di dalam Miharu. Mendengar itu, Rio lalu bertanya apakah kemampuan mata itu adalah otoritas dari roh tingkat tinggi. Yang kemudian dijawab oleh Sora bahwa itu tidak benar, karena kemampuan itu hanyalah karakteristik dari kekuatan Transcendent mereka. Selain itu, sebenarnya setiap Transcendent memiliki karakteristik mereka masing-masing, seperti 7 dewa bijaksana yang memiliki kepintaran yang sangat luar biasa, dan tubuh kuat yang menjadi karakteristik dari Dewa Naga. Menurut penjelasan Sora, Raja Naga memiliki 2 tubuh. Tubuh utama adalah tubuh manusia, dan tubuh yang lain adalah tubuh roh yang memiliki bentuk naga, yang mana dengan berubah menjadi wujud naga, Raja Naga nantinya akan memiliki pelindung terkuat dan mampu menangkal sihir dari dunia.
Memahami itu, Ryo pun kemudian bertanya apakah dia juga memiliki bentuk roh naga. Yang lalu dijawab Sora bahwa dia tidak bisa merasakan wujud roh naga di dalam tubuh Ryo. Yang berarti Ryo saat ini masih belum memiliki wujud roh naga pada dirinya. Yang sebenarnya wujud itu adalah bukti dari keterikatan antara Sora dan juga Ryo. Dan lalu untuk menghindari supaya Sora tidak sedih akibat mengingat Raja Naga, Ryo kemudian mengganti pertanyaan dengan apakah yang dimaksud dengan otoritas dari roh tingkat tinggi. Mendengar itu, Sora kemudian mengatakan bahwa otoritas kekuatan roh tingkat tinggi adalah penciptaan alam, yang mana kekuatan ini konon diberikan dewa kepada roh tinggi supaya mereka bisa menjaga keseimbangan antara manusia dengan alam. Dengan kata lain, meskipun memiliki batasan, kekuatan roh tingkat tinggi adalah seni spiritual yang bisa membentuk dunia, dan mereka memiliki spesialisasi dalam setiap atribut. Selain itu, menurut perkataan Raja Naga, Sora memberitahu bahwa dengan menggunakan kekuatan mereka, keenam roh tingkat tinggi bisa menciptakan langit dan bumi. Serta, jika kekuatan itu difokuskan untuk menghancurkan sesuatu, maka hal itu pasti akan menimbulkan bencana. Dan sejauh yang Sora tahu, para roh tingkat tinggi juga memiliki tugas untuk menyebabkan bencana untuk menghukum manusia jika mereka sampai merusak alam. Kemudian, setelah menjelaskan karakteristik kekuatan roh tingkat tinggi, Sora kemudian melanjutkan mengenai kemampuan 7 dewa bijaksana. Awalnya, Ryo sempat mengira bahwa kekuatan 6 dewa bijaksana lain sama dengan kekuatan yang Lina miliki, yaitu melihat masa depan. Namun ternyata berdasarkan Sora, 6 dewa bijaksana memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Bahkan Raja Naga dan Lina sendiri juga tidak tahu sepenuhnya mengenai detail kemampuan mereka. Mendengar itu, Ryo pun langsung bertanya tentang apa saja dari kemampuan 6 dewa bijaksana. Awalnya, Sora menyebutkan kekuatan duplikasi, analisis pembongkaran, dan pengoperasian nasib. Namun, tak lama setelah itu, Sora pun menjadi terdiam, karena sebenarnya dia telah lupa dengan kemampuan 6 dewa bijaksana. Menanggapi itu, Ryo tidak terlalu mempermasalahkannya, mengingat sudah 1000 tahun berlalu sejak Sora mendengar hal itu. Jadi, cukup wajar jika Sora telah melupakan hal itu. Sementara, sepengetahuan Aisyah, dia hanya mengetahui otoritas dari kekuatan Lina saja. Namun, meskipun mereka tidak mengetahui tentang detail dari kekuatan 6 dewa bijaksana, namun hal yang pasti tidak hanya jenius, namun 7 dewa bijaksana bisa melakukan semua hal menggunakan otoritas kekuatan mereka. Yang lalu dapat dikatakan bahwa dewa memberikan otoritas kekuatan kepada 7 dewa bijaksana supaya mereka menjalankan peran untuk membimbing umat manusia dan menjadikan mereka sebagai objek pemujaan. Sementara untuk peran para roh tingkat tinggi, mereka bertugas untuk menjaga keseimbangan yang terjadi antara umat manusia dengan alam sekitarnya. Nampaknya, dewa telah memberikan kekuatan yang konyol kepada setiap transedennya. Dan memikirkan ini, Ryo kemudian bertanya, lantas otoritas kekuatan apa yang dimiliki oleh Raja Naga? Yang lalu dijawab oleh Sora bahwa Raja Naga memiliki otoritas penghapusan. Dan dia berperan untuk melenyapkan setiap ancaman yang ada di dunia dan melindungi dunia itu sendiri. Mendengar penjelasan Sora, Ryo kemudian teringat dengan pertarungan dia ketika melawan Erika sebelumnya. Yang mana pada saat itu, roh bumi pada tubuh Erika mengeluarkan kekuatan yang luar biasa. Dan Ryo melawannya menggunakan kekuatan seperti cahaya yang menghapus serangan roh bumi itu. Menyadari betapa berbahayanya kekuatannya saat ini, Ryo pun kemudian mulai berkeringat dingin. Sementara Sora mengatakan bahwa Raja Naga adalah yang terkuat. Bahkan dalam pertandingan 1 lawan 1, tidak akan ada orang yang bisa mengalahkan Raja Naga. Memahami kekuatan transedennya, Ryo kemudian memutuskan untuk lebih bijak lagi dalam menggunakan kekuatannya. Dan juga Ryo berniat untuk melindungi Sora mulai dari sekarang. Tetapi Sora tiba-tiba mengatakan bahwa Ryo tidak perlu terlalu khawatir kepadanya, mengingat Sora adalah genus dari Raja Naga, yang mana itu berarti Sora sangatlah kuat. Bahkan meskipun bertubuh kecil, Sora dengan percaya diri mengatakan bahwa dia lebih kuat daripada Aisyah. Mendengar itu, Ryo pun kemudian menjadi penasaran. Ryo sudah mengetahui seberapa kuat Aisyah, tetapi dia masih belum mengetahui kemampuan dari Sora. Jadi karena itulah mereka kemudian memutuskan pergi ke tengah hutan untuk melakukan simulasi pertarungan antara Sora melawan Aisyah. Awalnya, Ryo berniat untuk menyuruh Aisyah untuk menggunakan topeng yang bisa menekan tanda spiritual roh miliknya, supaya Sarah dan yang lainnya tidak bisa menyadari tanda spiritual roh Aisyah. Tetapi karena ada kemungkinan topeng itu malah rusak, mereka kemudian memutuskan untuk melakukan simulasi pertarungan di jarak yang cukup jauh saja dengan lokasi Sarah dan yang lainnya saat ini. Dan setelah mendapatkan tempat yang cocok, Sora dan Aisyah saat ini sudah saling berhadapan. Dan Sora sempat mengatakan bahwa dia akan memperlihatkan siapakah yang lebih cocok untuk menjadi salah satu tangan Raja Naga saat ini.
Dalam simulasi ini, Rio akan menjadi wasit, dan Rio menjelaskan bahwa pertarungan akan dimulai setelah batu kecil yang dia lempar sudah jatuh ke tanah. Dan juga dalam pertarungan simulasi ini, Sora tidak perlu untuk bertarung sekuat tenaga. Dan lalu setelah Sora dan Aisyah paham dengan peraturan simulasi pertarungan ini, Rio akhirnya memulai pertarungan mereka. Dan seketika batu yang dilempar Rio sudah jatuh ke tanah, Sora dengan kecepatan tinggi langsung melesat ke arah Aisyah. Namun meskipun cepat, Aisyah masih bisa menghindar dengan terbang ke belakang. Melihat itu, Sora kemudian mewujudkan sayap miliknya dan lalu terbang ke udara untuk mengejar Aisyah. Pertarungan sebenarnya akhirnya telah dimulai, dan karena kecepatan terbang Sora dan Aisyah, ruang lingkup pertarungan akhirnya menjadi melebar. Jika saja mereka berdua adalah manusia biasa yang menggunakan penguatan fisik, maka hal itu pasti akan membebani tubuh mereka, dan mereka pasti tidak akan bisa melakukan pertempuran seperti sekarang. Peluru-peluru sihir terus berterbangan di udara. Awalnya, Rio berpikir bahwa dia akan melihat teknik spiritual jarak jauh milik Sora. Tetapi mobilitas Sora yang cukup tinggi bisa membuatnya menghindari peluru dan terus menutup jaraknya dengan Aisyah. Melihat pergerakan Sora, Aisyah pun memuji kecepatan Sora, dan begitu juga dengan Sora yang memuji kecepatan Aisyah. Namun, tak lama setelah itu, Aisyah kemudian mengatakan bahwa Rio sudah mulai paham dengan kekuatan Sora. Dan kali ini, Rio mungkin ingin melihat kekuatan dari pertahanan Sora yang sudah menjadi naga. Dan lalu, setelah mengatakan itu, Aisyah langsung menciptakan lusinan peluru sihir di sekitarnya. Menanggapi perkataan Aisyah, Sora pun langsung melihat ke arah Rio. Dan Sora juga berpikir bahwa mungkin saat ini dia hanya terlihat melakukan pertarungan kecepatan dengan sayapnya dan belum memperlihatkan kekuatan naga yang bisa menangkis kekuatan sihir. Memikirkan itu, Sora kemudian memutuskan untuk mengikuti perkataan dari Aisyah. Dan Sora akhirnya pun mulai merubah tubuhnya menjadi seekor naga. Tanduk dan ekornya akhirnya mulai tumbuh, dan juga tangan Sora sekarang sudah berubah menjadi naga. Melihat itu, Aisyah kemudian mengatakan bahwa dia akan terus menggunakan serangan jarak jauh, dan dia tidak akan membiarkan Sora untuk mendekat ke arahnya. Mana hal itu kemudian ditanggapi oleh Sora bahwa itu tidaklah masalah. Tetapi Sora tidak akan mau menerima serangan tumpul dari Aisyah, dan Sora juga menyuruh Aisyah untuk menghentikannya jika Aisyah bisa melakukan hal itu. Kemudian, setelah mereka berdua sepakat, pertarungan mereka pun akhirnya dilanjutkan kembali. Aisyah langsung menembakkan seluruh peluru sihirnya ke arah Sora. Tetapi dengan memanfaatkan tubuh mungilnya, Sora dengan efektif menyelinap di antara serangan peluru sihir Aisyah. Tetapi di saat mulai menutup jarak, Aisyah meluncurkan serangan untuk mencegah Sora supaya tidak mendekat lebih jauh lagi. Dan Aisyah terus berpindah untuk tetap menjaga jarak mereka. Melihat pertarungan ini, Rio kemudian menyadari bahwa Sora dan Aisyah nampaknya telah membuat aturan baru. Aisyah terus menyebarkan peluru sihirnya ke arah Sora. Sementara Sora terus terbang zigzag untuk menghindari hujan peluru sihir dari Aisyah. Namun tanpa diduga oleh Sora, Aisyah ternyata bisa memanipulasi arah lintasan peluru sihir yang diarahkan kepadanya sebelumnya. Dan akhirnya peluru itu berhasil mengenai Sora. Tetapi meskipun begitu, serangan itu tidak berdampak kepada Sora. Melihat itu, Aisyah kemudian memanipulasi seluruh peluru sihirnya untuk mengelilingi Sora dari segala arah. Dan kali ini Sora tidak akan mungkin bisa untuk menghindari serangan ini. Mengetahui kekuatan Aisyah, Sora kemudian tahu bahwa keterampilan spiritual Aisyah nampaknya jauh lebih tinggi daripada yang dia bayangkan. Dan untuk menghadapi serangan ini, Sora kemudian melepaskan kekuatan sihir untuk memperkuat tubuhnya. Dan tidak hanya itu, Sora juga melebarkan sayap serta memutar tubuhnya seperti gangsing saat dia menangkis semua peluru sihir Aisyah. Rio terus menganalisa kemampuan dari Sora, dan menurut Rio, Sora mungkin melakukan gerakan berputar itu karena dia tidak bisa menghapus seluruh energi kinetik dari peluru sihir Aisyah. Jadi Sora kemudian menangkis dengan cara berputar. Dan lalu setelah menganalisa beberapa hal, Rio kemudian mengizinkan Aisyah untuk menggunakan serangan atribut. Dan kali ini pertempuran akan menjadi lebih intens lagi. Memahami instruksi Rio, Aisyah kemudian langsung menciptakan 5 bola api, air, dan petir yang mana masing-masing serangan itu memiliki diameter 1 meter. Dan Sora yang melihat itu pun berpikir apakah Lina telah menciptakan roh humanoid yang berspesialisasi dalam atribut tertentu. Selain memikirkan itu, Sora kemudian menantang Aisyah untuk menyerangnya sebanyak yang Aisyah mau. Menanggapi itu, Aisyah kemudian tanpa ragu langsung menembakkan serangan bola air raksasa dengan kecepatan tinggi ke arah Sora. Namun sebelum serangan itu bisa mengenai Sora, Sora menggerakkan lengan kanannya yang sudah berubah menjadi naga untuk menciptakan gelombang kejut. Dan hasilnya serangan bola air itu langsung hancur begitu saja.
Melihat serangan Aisyah yang dihancurkan dengan mudah, Rio pun menjadi terkejut. Terlebih, Sora bisa merobek setiap serangan dari Aisyah menggunakan cakar panjang yang dia keluarkan dari tangannya. Serangan bola api, air dan petir tidak akan berguna untuk melawan Sora. Yang berarti, untuk melawan Sora, maka Aisyah perlu untuk menggunakan serangan yang jauh lebih kuat lagi. Melihat ketika serangan atributnya dihancurkan oleh Sora, Aisyah kemudian mulai mengangkat tangannya dan menciptakan sihir cahaya besar yang hampir menelan Sora. Menanggapi serangan itu, Sora kemudian langsung mengayunkan tangan kanannya. Dan dengan cemerlang, Sora kemudian langsung memutar semua serangan dari Aisyah. Dan dia juga bergerak mendekati Aisyah. Namun, ketika Sora hampir menyentuh tubuh Aisyah, Aisyah ternyata berhasil untuk mundur dan menghindari serangan dari Sora. Yang mana hal itu membuat Sora menjadi jengkel. Dan Sora lalu sesumbar bahwa dia tidak masalah dengan pertarungan saat ini. Karena Sora sebenarnya bisa mengejar Aisyah dengan mudah jika dia menggunakan serangan jarak jauh. Terlebih, dia juga masih memiliki kartu truf untuk menjadi naga sepenuhnya. Yang kemudian perkataan Sora itu ditanggapi oleh Aisyah bahwa dia juga masih memiliki kekuatan yang disimpan, yaitu kekuatan asimilasi dengan Rio. Mendengar Aisyah terus memanggil Rio dengan nama Haruto, Sora yang jengkel akhirnya mulai menjadi berisik karena dia sebenarnya merasa iri dengan kedekatan spesial antara Rio dan Aisyah. Sementara Rio yang mendengar keributan yang dibuat oleh Sora hanya tertawa saja, dan Rio kemudian memutuskan pertarungan ini dengan hasil yang imbang. Kemudian di sisi lain, 3 hari setelah pertempuran melawan Erika sudah selesai, kelompok Miharu dan Raja Francois akhirnya sudah kembali lagi ke ibu kota kerajaan Galar. Dan saat ini, Raja Francois dan Charlotte mengadakan pertemuan bersama dengan Koki, Kayako, Masato, Putri Liana, Miharu, Latifah, Sarah, dan Alma. Banyak amat. Pokok haremnya Rio ada di situ semua kecuali Ruri. Dan di dalam pertemuan itu, Charlotte kemudian membuka pertemuan dengan mengatakan bahwa setelah mencari tahu keanehan setelah insiden perang sebelumnya, dia telah mencari berbagai informasi. Dan Charlotte telah menemukan beberapa kejanggalan dari kejadian itu. Yang mana karena itulah dia mengumpulkan semua orang untuk mendiskusikan hal ini. Mendengar perkataan Charlotte, Putri Liana pun bertanya apakah tidak masalah jika dia ikut duduk bersama mereka. Mengingat pertemuan ini mungkin akan menyinggung beberapa informasi rahasia dari kerajaan Galar. Yang kemudian hal itu dijawab oleh Charlotte bahwa itu tidak masalah. Karena dalam pembahasan mereka nantinya akan juga membahas tentang pesta pengumuman pahlawan Satsuki yang dulu. Dan Charlotte juga ingin mengkonfirmasi beberapa hal dengan Putri Liana mengenai beberapa hal yang terkait dengan kejadian itu. Dan lalu setelah mengatakan itu, Charlotte kemudian mengeluarkan tumpukan kertas di atas meja, yang mana itu merupakan rancangan buku sejarah nasional dari kerajaan Galar. Masato, Miharu, dan Satsuki mungkin tidak begitu paham mengenai buku itu. Tetapi buku sejarah nasional adalah buku resmi yang berisikan penggambaran dari sejarah kerajaan. Dan biasanya buku itu ditulis oleh profesional yang sudah ditunjuk oleh raja. Dan buku yang saat ini dibawa oleh Charlotte adalah buku yang ditulis sebelum mereka pergi ke dalam pertempuran sebelumnya. Mendengar itu, semua orang kemudian bertanya tentang apa isi buku itu. Yang kemudian dijawab oleh Charlotte bahwa buku itu berisikan informasi mengenai kerajaan Galar yang diserang oleh Republik Demokratik Sen Erika, yang mana pada saat itu sudah menduduki wilayah Gregory. Dan lalu dengan dukungan pahlawan Satsuki, Raja Francois kemudian mengirimkan pasukan untuk merebut wilayah itu kembali. Mendengar itu, Satsuki pun kemudian menjadi bingung karena dia tidak mengingat telah melakukan hal itu. Dan juga semua orang yang berada di sana nampaknya tidak begitu mengingat tentang pahlawan Erika yang telah mereka lawan sebelumnya. Namun sesuatu yang mereka rasakan saat ini, mereka semua yakin bahwa mereka semua pergi ke pertempuran itu dengan kemauan mereka sendiri dan bukan karena perintah dari raja. Semua orang masih saja bingung dengan situasi ini. Namun, Charlotte kemudian melanjutkan bahwa Raja Francois nampaknya juga tidak mengingat telah memerintahkan seseorang untuk menulis rancangan buku sejarah ini. Namun, entah mengapa ada tanda cap raja pada rancangan buku itu. Selain itu, terlepas tidak begitu mengingat Erika, namun Republik Demokratik Sen Erika adalah negara kecil yang baru saja lahir. Dan di sana hanya ada 9 orang yang menjadi prajurit resmi. Yang mana menurut Koki, dengan kondisi militer itu, Republik seharusnya tidak mungkin bisa untuk menyerang kerajaan lain. Kecuali mereka memiliki orang dengan kemampuan yang sangat luar biasa. Semua orang juga menyadari keanehan ini. Namun, Charlotte kemudian melanjutkan pembahasan berdasarkan buku itu. Dan kali ini berkaitan dengan mansion yang saat ini mereka gunakan. Seharusnya mansion ini disiapkan Raja Francois dan Charlotte sebagai tempat tinggal dari semua teman Satsuki.
Namun, berdasarkan buku dan dokumen yang dibawa oleh Charlotte, mansion ini ternyata telah diberikan raja kepada seorang kesatria kehormatan tertentu yang memiliki sederet prestasi yang sangat luar biasa. Dimulai dari melindungi Miharu setelah dipanggil ke dunia ini, membantu mengusir serangan monster di Amande, menyelamatkan semua orang dari serangan penjahat di pesta pengumuman pahlawan, hingga menyelamatkan Liselot dari penculikan yang telah dilakukan oleh pahlawan Erika. Dan juga berdasarkan buku itu, nama dari kesatria kehormatan itu adalah Haruto Amakawa. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kelanjutannya akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian suka, dan jangan lupa berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan, dan goodbye.